Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'a Ilmi Zakiyah. Teman-teman bisa manggil Kak Ilmi, akan menjelaskan materi peluang di kelas 9. Nah, sebelum masuk ke materi peluang dan tahu nih definisi dari peluang, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini ada teman kita namanya Ayah. Ayah ingin bermain dengan teman-temannya. Ia memiliki beberapa bola di keranjang. Jika Ayah akan membawa bola berwarna hijau, ada berapa kemungkinan Ayah mengambil bola dengan benar? Nah, di sini kan kita ada 3 bola, yaitu hijau, kuning, dan biru. Nah, gimana caranya Ayah mengambil bola hijau? Kemungkinannya ada, karena di sini ada 3 bola, dan hijaunya ada 1, maka kemungkinannya ada 1/3. Oke, kita next. Nah, ilustrasi yang teman-teman lihat sebelumnya merupakan contoh dari kejadian peluang. Nah, dari situ kita dapat mendefinisikan apa itu peluang. Jadi, peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Nah, besarnya itu seberapa sih, Kak? Jadi, nilai peluang itu di antara 0 sampai 1. Jadi, jika peluang bernilai 0, maka kejadiannya tidak mungkin terjadi. Dan jika 1, maka semua nilai atau elemen dalam kejadian merupakan peluang yang akan terjadi. Oke, next kita identifikasi. Nah, tadi kan Ayah udah mengambil nih 1 bola hijau. Jadi tersisa 2 bola di keranjang. Nah, tadi peluang Ayah mengambil bola hijau adalah 1/3. Maka 1 di sini disebut dengan titik sampel yang dilambangkan dengan NA. Dan ketiga bola yang Ayah miliki sebelumnya, yaitu hijau, biru, dan kuning, disebut dengan ruang sampel yang dilambangkan dengan NS. Nah, setelah kita tahu nih mana sih yang titik sampel dan mana yang ruang sampel, kita definisikan terlebih dahulu ya. Yang pertama mengenai ruang sampel. Jadi, ruang sampel merupakan besarnya kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Jadi, semua elemen-elemen itu termasuk ruang sampel. Yang kedua, ada titik sampel. Nah, titik sampel di sini merupakan anggota dari ruang sampel yang menyusun suatu kejadian. Jadi kan tadi kan ada 3 bola. Nah, bola hijau di sini, bola yaitu hijau, kuning, dan biru. Nah, ketiga bola ini disebut ruang sampel. Nah, hijau merupakan salah satu bagian dari ruang sampel yang merupakan titik sampel, yaitu kejadian yang diinginkan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apa sih rumus dari peluang itu. Misal kita punya kejadian A, maka kita lambangkan dengan PA atau peluang kejadian A. Jadi, rumus dari PA atau peluang kejadian A adalah NA per NS, di mana NA merupakan titik sampel dan NS merupakan ruang sampel. Nah, karena kita masih pemula nih di materi bab peluang ini, gimana sih cara menentukan ruang sampel? Misal kita punya kejadian yaitu tentukan ruang sampel dari pelemparan 3 buah koin. Nah, yang pertama dengan cara mendaftarkan 1 orang. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita mendata anggota-anggota ruang sampel secara manual. Nah, karena
koin itu ada dua sisi, yaitu angka dan gambar, maka jika kita punya 3 buah koin, maka kemungkinan ruang sampelnya yaitu angka, 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 angka gambar, angka, gambar, angka, dan angka, gambar-gambar. Nah, masih ada lagi nih, apa? Kita mulai dari gambar. Jadi gambar, 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 gambar angka, lalu ada gambar angka gambar, dan gambar angka-angka. Jadi banyaknya ruang sampel atau NS ada 8. Namun metode ini tuh memiliki kelemahan, yaitu kita harus sangat-sangat teliti supaya tidak ada anggota yang tertinggal. Nah, yang kedua dengan menggunakan diagram pohon. Yang seperti apa? Jadi kita punya dua sisi dalam koin, yaitu angka dan gambar. Nah, ini untuk koin pertama, dan untuk koin kedua kita punya dua kemungkinan lagi, yaitu angka dan gambar. Dan untuk koin ketiga pun kita punya dua sisi, angka dan gambar. Nah, ini juga berlaku di sini. Kita punya dua sisi, angka dan gambar. Lalu ada dua lagi, angka dan gambar. Dan yang terakhir ini ada angka dan gambar juga. Jadi, kemungkinan-kemungkinannya yaitu ada angka, angka, angka. Ini ada angka, angka, gambar. Lalu ada angka, gambar, angka. Ada angka, gambar, gambar. Next ada gambar, angka, angka. Lalu ada gambar, angka, gambar. Lalu ada gambar, gambar, angka. Dan ada gambar, gambar, gambar. Jadi, ruang sampelnya ada berapa? Ruang sampel atau NS-nya ada 8. Yang ketiga, menggunakan tabel. Nah, biasanya tabel itu untuk menunjukkan dua sisi yang seimbang. Misal, koin memiliki dua sisi, maka biasanya pelemparannya 2 buah koin. Lalu, gimana nih cara pelemparan 3 buah koin menggunakan tabel? Nah, kita bisa menuliskan di sini, misal koin koin 1 dan ada koin 2, 3. Nah, kita bisa buat tabelnya. Nah, di sini kita membuat tabel untuk 3 koin. Nah, di sini kita misal punya koin yang pertama, berarti ada A dan G alias angka dan gambar. Dan di koin 23 berarti kita dapat menuliskan angka, 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 gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, dari tabel ini bisa kita tuliskan anggota-anggota dari ruang sampel, yaitu angka, 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 angka gambar, angka, gambar, angka, angka, gambar, 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 angka, angka, gambar, angka, gambar, 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 angka, dan yang terakhir gambar, gambar, gambar. Maka diperoleh NS atau ruang sampelnya yaitu 8. Nah, ketiga cara ini itu merupakan cara bagi pemula. Nah, misal kalian nanti udah jago nih, gimana sih cara yang lebih cepat untuk menemukan ruang sampel?
Nah, di sini kalian bisa gunain, karena koin memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar, maka bisa kita tuliskan 2, karena ada dua sisi. Karena di sini ada 3 koin, berarti angka 3, hasilnya 8. Nah, seperti itu. Oke, next kita langsung ke contoh soal. Untuk yang pertama, ada kantong berisi 30 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 32 kelereng merah. Jika dari dalam kantong tersebut diambil satu kelereng secara acak, peluang terambil kelereng merah adalah, nah, kita identifikasi dulu nih, mana yang merupakan NA atau titik sampel, dan mana yang merupakan NS, yaitu ruang sampel. Yang pertama yaitu titik sampel, berarti yang ditanyakan adalah peluang terambil kelereng merah. Jadi karena di sini ada 32 kelereng merah, maka NA sama dengan 32. Dan NS itu semua kejadian yang ada, yaitu 30 kelereng putih ditambah 18 kelereng biru ditambah 32 kelereng merah. Hasilnya 80. Maka kita dapatkan peluangnya yaitu NA per NS. NA per NS yaitu ada 32 per 80. Nah, kita bisa membuatnya menjadi bentuk yang sangat sederhana, yaitu dibagi 16 ya, 2 per 5, atau misal kita ingin tulis dalam bentuk desimal, yaitu 0,4. Nah, ini merupakan peluang terambilnya kelereng merah. Untuk contoh soal kedua, ada seperangkat kartu bridge yang akan diambil kartu merah bernomor 10. Tentukan peluang terambilnya kartu merah bernomor 10. Jadi dalam kartu bridge itu, nah, dalam kartu bridge itu ada wajib, baik, dalam kartu bridge itu ada beberapa bentuk ya. Nah, di seperangkat kartu bridge kita memiliki 4 macam kartu. Yang pertama ada wajib, ada keriting, ada waru, dan ada love. Nah, masing-masing kartu ini memiliki nomor, yaitu dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan ada nomor J, Q, K. Nah, karena masing-masing ada 13 nomor kartu nih, jadi semua kemungkinannya atau NS-nya, saya tulis di sini ya, dapat dituliskan bahwa NS itu ada 13 kali 4, yaitu 52. Sedangkan NA yaitu kejadian yang ditanyakan atau yang dituju, itu terambilnya kartu merah bernomor 10. Nah, kartu merahnya ada 2, yaitu love dan wajib, maka NA-nya ada 2. Sehingga kita peroleh peluang dari kejadian ini itu NA per NS sama dengan 2 per 26. Kalau mau disederhanakan, berarti 1 per 13. Nah, itu merupakan peluang dari soal nomor 2. Nah, karena teman-teman udah latihan bersama kakak nih 2 soal, ini ada 3 latihan soal buat teman-teman kerjain sendiri untuk mengasah kemampuan materi peluang kalian. Jadi, selamat mengerjakan, dan itulah video dari kakak mengenai materi peluang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.